Halo adik-adik sekolah minggu Koro Bekasi, apa kabar? Pasti semua kabarnya baik, diberkati, dan luar biasa. Nah adik-adik, pada tanggal 18 Juli minggu lalu di Balai Keselamatan merayakan Hari Anak. Dan pada tanggal 23 Juli itu Hari Anak Nasional. Nah adik-adik, kakak mengucapkan selamat Hari Anak. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian semua pasti sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum ibadah sekolah minggu mulai, terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita mengucap syukur Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu melindungi kami. Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sepanjang minggu ini Tuhan juga sudah tolong kami semuanya. Dan Tuhan juga sudah tolong anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami juga mau bersyukur buat Hari Anak. Tuhan, berkatilah anak-anak kami, berkatilah kehidupannya, berkatilah pertumbuhannya, berkati masa depannya, berkati setiap aktivitas yang dia lakukan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan mereka kepintaran, kesehatan, dan kekuatan. Dan terlebih-lebih dia menjadi anak yang penurut dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga sudah memberkati orang tua mereka masing-masing. Tuhan, berkatilah ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah kasih dan pertolongan Allah ada di dalam ibadah ini dan Tuhan Yesus memberkati ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dari sekolah minggu sekarang kembali kita akan menaikkan pujian yang mengatakan, anak sekolah minggu dengar dengaran. Nah, siapa yang di rumah tidak dengar-dengaran sama orang tua? Nah, pasti adik-adik semua dengar-dengaran ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan nyanyian mengatakan anak sekolah minggu dengar-dengaran. Siap ya? Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Adik-adik masih mau memuji Tuhan? Pasti mau ya. Nah adik-adik pasti masih semangat kan? Nah sekarang kita akan menyanyi pujian mengatakan, dengar dia panggil nama saya. Nah kalau adik-adik dipanggil nih,
adik-adik mendengar suara Tuhan yang memanggil adik-adik, apakah adik-adik merasa sukacita? Ya, pasti adik-adik merasa sukacita dan kakak pun juga merasa sukacita. Nah, sekarang kita akan menyanyi ya. Pujian mengatakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan kita juga semua sudah semangat ya memuji Tuhan. Tuhan Yesus juga senang melihat adik-adik bersukacita memuliakan Dia. Nah, adik-adik, ini saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan kembali menaikkan pujian yang mengatakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu agar mereka dapat duduk manis dan mendengarkan semuanya dengan baik. Tolong Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, tolong kami
Tuntun kami di setiap perkataan kami, biarlah semuanya Roh Kudus Tuhan yang menuntunnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang duduk yang manis ya. Adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik minggu kemarin kalian sudah mendengar dari kisah seorang raja yang masih sangat muda. Dia suka membaca Alkitab, atau dulu namanya kitab Taurat, sekarang Alkitab. Nah, dia namanya raja siapa ya? Raja Yosia. Ya, pintar adik-adik. Nah, adik-adik, kita semua punya telinga untuk mendengar. Setiap hari kita mendengar berbagai macam kata-kata yang diucapkan. Ada kata-kata yang baik, tetapi ada juga kata-kata yang tidak baik. Nah, sekarang adik-adik duduk yang manis ya. Kita lihat dan mendengarkan bagaimana Samuel menggunakan telinganya untuk mendengar firman Tuhan. Siap? Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim bernama Elkana dan istrinya bernama Hana. Mereka mendapatkan seorang anak laki-laki dari Allah dan menamai anak itu Samuel. Sebab kata Hana, "Aku telah memintanya dari Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku telah berdoa dan Tuhan telah memberikan apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarnya ke rumah Tuhan di Silo kepada Imam Eli. Sementara itu Samuel yang masih anak-anak itu melayani di rumah Tuhan di bawah penguasaan Eli. Pada saat itu jarang sekali ada pesan dan penglihatan dari Tuhan. Pada suatu malam, Eli yang sudah sangat tua dan hampir buta itu sedang tidur di kamarnya, dan Samuel tidur di dekat peti perjanjian Tuhan di dalam kemah suci. Ketika fajar belum menyingsing dan lampu masih menyala, Tuhan memanggil Samuel, Samuel, Samuel. Lalu Samuel menjawab, Ya Bapa. Kemudian ia lari menemui Eli dan berkata, Ya Bapa, apakah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli menjawab, Aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali. Lalu Samuel pergi tidur lagi. Kemudian Tuhan memanggil Samuel lagi, tetapi Samuel tidak tahu bahwa yang memanggilnya itu Tuhan, karena belum pernah Tuhan berbicara dengan dia. Sebab itu ia bangun lalu menjumpai Eli dan bertanya, Ya Bapa, apakah Bapa memanggil aku? Eli menjawab, Aku tidak memanggilmu, anakku. Tidurlah kembali. Untuk ketiga kalinya Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Lalu bangunlah Samuel dan menemui Eli serta berkata, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Pada saat itulah Eli menyadari bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu ia berkata kepada Samuel, Tidurlah kembali, dan jika engkau dipanggil lagi, katakan, Bicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Lalu pergilah Samuel ke tempat tidurnya lagi. Kemudian datanglah Tuhan
dan berdiri di tempat itu serta memanggil lagi, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan. lalu berkatalah Tuhan kepadanya, Aku akan melakukan sesuatu yang dahsyat terhadap orang Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan kebingungan. Setelah itu Samuel tidur lagi, dan pada pagi harinya ia bangun dan membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Ia takut memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil dia, katanya, Samuel, anakku. Jawab Samuel. Ya Bapa. Eli bertanya, Apakah yang diberitahukan Tuhan kepadamu? Ceritakanlah semuanya kepadaku. Kalau ada sesuatu yang engkau rahasiakan, pasti engkau dihukum Allah. Lalu Samuel memberitahukan semua itu kepada Eli. Tak ada satu pun yang dirahasiakannya. Kemudian berkatalah Eli, Dia adalah Tuhan. Biar ia melakukan apa yang dianggapnya baik. Samuel bertambah besar, Tuhan menyertai dia dan membuat semua yang dikatakan Samuel sungguh terjadi. Itu sebabnya sekalian umat Israel dari seluruh negeri itu mengakui bahwa Samuel adalah nabi Tuhan. Setiap kali Samuel berbicara, semua bangsa Israel mendengarkan. Adik-adik sudah melihat dan mendengar bagaimana Tuhan memberkati Samuel, karena Samuel senantiasa mendengar firman Tuhan. Samuel selalu menggunakan telinganya untuk mendengar firman Tuhan. Dengan mendengar firman Tuhan, maka telinga Samuel telah terbiasa untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Adik-adik, kita harus membiasakan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga telinga kita tidak suka mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Dengan mendengar yang baik, maka mulut kita pun akan terbiasa mengucapkan kata-kata yang baik dan menjadi berkat. Judul cerita Alkitab hari ini, telingaku untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Pembacaannya 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Ayat emasnya 1 Samuel 3 ayat 9b. Adik-adik baca di rumah ya. Nah, sebelum kakak tutup ibadah ini, kita semua berdoa ya. Adik-adik, kita akan berdoa. Sikap adik-adik harus dengan sikap yang baik ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar suara-Mu. Berbicaralah Tuhan, agar telinga kami mendengar dan telinga kami diberkati. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar dan kami dapat melakukannya dengan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini selalu membuat kehidupan kami semakin hari semakin menjadi baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, cerita Alkitab sudah selesai.
dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Ingat adik-adik, ingat ya, ingat pakai selalu masker ya. Ingat protokol kesehatan. Nah, dadah Dede, sampai jumpa.